Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Sudah sepatutnya, selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena keberadaan kita semua karena Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini saya akan membaca di dalam surat 2 Petrus pasal 3 tentang hari Tuhan, tetapi langsung saya baca ayat 9 mulai sampai ayat yang ke-11. 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 11. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus menyampaikan tentang hari Tuhan, memberi peringatan bagi saya dan saudara supaya kita mempersiapkan diri, kita berbenah diri, sebab pada dasarnya Tuhan tidak ingin ada satu orang pun, siapapun dia, dari golongan apapun, dari suku apapun, dari status sosial apapun, yang binasa. Tetapi Tuhan sabar. Ayat 9 katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang-orang yang menganggap Tuhan lalai. Bahkan ada yang berkata dari dulu juga ngomongnya begitu. Tetapi mari, Tuhan sabar, ayat ini katakan, tetapi ia sabar terhadap saya dan saudara, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk dibinasakan. Tetapi Tuhan menghendaki manusia yang diciptakan serupa dengan Allah, segambar dengan Allah, itu bisa bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan, menikmati segala kebaikan Tuhan. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit. Tuhan tidak ingin manusia binasa di dalam api kekal. Dan kita harus tahu, neraka itu tidak Tuhan ciptakan untuk manusia, tetapi untuk menghukum iblis. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki dengan kesabarannya, Tuhan menghendaki supaya saya dan saudara sekalian kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, firman Tuhan katakan. Kita bertobat dari perilaku kita yang suka melawan Tuhan. Perilaku kita yang suka bertentangan dengan firman Tuhan. Perilaku kita yang suka menyakiti hati Tuhan. Perilaku kita yang suka dengan kegelapan. Yohanes katakan, terang sudah datang, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Jadi mari kita diingatkan, Tuhan masih bersabar. Tuhan itu panjang sabar, berlimpah kasih setia, panjang sabar. Tetapi ingat, Tuhan tidak kekal sabar. Panjang sabar Tuhan ada batasnya, ada batas waktu kemurahan Tuhan. Jadi selagi waktu kemurahan Tuhan disediakan, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berbalik dan bertobat. Bahkan di ayat 11 dikatakan, hari Tuhan akan nyata dengan nyala api,
dan segala unsur dunia akan hangus dalam nyalanya. Saudara, di ayat 11 dikatakan, jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, yang dituntut adalah betapa suci dan salehnya saya dan saudara harus hidup. Jadi untuk menghadapi kedatangan Tuhan, satu hal yang sangat penting, yang membuat pribadi manusia bisa bertahan, bisa melewati masa hari Tuhan yang begitu menakutkan, yaitu hidup suci dan saleh. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyiapkan diri. Mari kita dengan rendah hati, membuka hati, memberi diri kita dikoreksi oleh firman Tuhan, memberi diri kita dibenahi oleh firman Tuhan. Kalau masih ada ketidaksucian, kecemaran, hal yang tidak berkenan, mari dengan rendah hati kita membereskan. Mari hidup suci dalam segala hal, pikiran, perbuatan, perkataan kita. Mari kita jaga pakaian kita tetap putih. Yesus sudah menguduskan kita ketika kita percaya kepadanya. Darahnya membasuh kita. Tetapi pertanyaannya, bagaimana pakaian itu masihkah putih? Bagaimana hidup kita, masihkah kita kudus? Ataukah hari-hari terakhir sudah banyak kotoran yang sudah membuat pakaian kita tidak lagi putih? Hidup kita tidak lagi suci, hidup kita tidak lagi saleh. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi kedatangan Tuhan, butuh betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Mari jangan kita terbuai oleh tipu muslihat iblis. Iblis menyodorkan hal-hal yang menarik, yang menyenangkan, tetapi bukan menyenangkan Tuhan, menyenangkan daging kita. Supaya kita terbuai, supaya kita lalai, supaya kita lengah. Kita lupa bahwa Tuhan tidak menghendaki ada yang binasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ini kesempatan yang baik bagi kita. Introspeksi diri, bereskan diri, haleluya. Bukan cuma untuk berkat-berkat Tuhan. Seringkali kita cuma tertuju, kita hidup kudus, hidup saleh supaya kita diberkati. Bukan itu. Tetapi yang terpenting supaya kita mampu menghadapi hari Tuhan. Haleluya. Tanpa kekudusan, tanpa kesalehan, tanpa kesucian, kita pasti ikut bersama dengan dunia dihukum oleh Tuhan. Tetapi kita umat Tuhan, kita dikuduskan dan Tuhan ingin kita hidup kudus, hidup saleh, berkenan kepada Tuhan. Mari biarlah ini menjadi perenungan bagi kita dan mengoreksi hidup kita, membenahi hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.